Di sini kami akan membuat coding truth pada NetBeans. Sebelum kita membuat coding truth pada NetBeans, kita membuat database di command prompt. Di sini kita menggunakan database MySQL. Sebelum kita membuat database, pastikan dulu SAM kita aktif. Apache kita startkan, MySQL kita startkan. Baru kita di CMD kita akan membuatkan perintah query seperti ini. Setelah kita selesai membuat database, selanjutnya kita akan membuat project di NetBeans. Sebelumnya saya telah membuat projectnya dengan nama penjualan. Di sini saya mempunyai source-nya ada form. Form ini isi nanti adalah tabel barang, tabel pelanggan, dan transaksi jual. Di sini saya ada source-nya koneksi DB. Ini untuk koneksi. Langkah pertama sebelum kita membuat truth, pertama kita harus membuat koneksinya untuk koneksi ke database. Untuk pembuatan koneksi itu ada dua, bisa dengan koneksi terpisah seperti ini. Yang saya buat ini adalah koneksi terpisah, dan bisa dengan koneksi yang akan dipanggil di setiap tombolnya, seperti disimpan, edit, delete. Nah, karena coding saya terpisah seperti ini, ini adalah nama pemanggilan database. Ini untuk pemanggilannya ke dalam database dengan nama penjualan. Jika koneksinya bagus, berhasil, maka dia akan menampilkan koneksi oke bos. Jika gagal, maka dia akan menampilkan nanti koneksi horor. Pertama, sebelum kita akan membuat coding truth, kita akan mendesain form terlebih dahulu. Untuk judul, kita menggunakan label. Ini. Untuk mengatur jenis font dan ukuran font, bisa kita atur di properties font. Sini ada font style, size, font. Bisa kita pilih font apa yang kita inginkan, stylenya seperti apa, dan berapa ukurannya. Untuk field-field di dalam tabel, kita juga menggunakan label. Field di tabel barang itu ada kode barang, nama barang, harga, satuan, dan stok. Untuk mengisi field tersebut, kita menggunakan text field. Ini. Di text field, kita akan mengubah variable name-nya dengan cara klik kanan, change variable name. Kita buat variable name sesuai dengan keinginan kita. Itu juga di nama barang, menggunakan text field, harga, text field. Satuan kita menggunakan combo box. Di sini untuk membuat
pilihan di dalamnya kita dengan cara klik kanan, properties, pilih model. Nah, di sini kita akan membuat apa saja pilihan yang akan ditampilkan nanti. Setelah selesai kita klik OK, lalu close. Untuk mengubah change variable name-nya sama, klik kanan, change variable name. Untuk tombol cari, simpan, edit, delete, dan close itu menggunakan tombol button. Untuk mengubah change variable name-nya sama, klik kanan, change variable name. Untuk menambahkan gambar seperti ini, itu dengan cara klik kanan, properties, icon, terus kita cari filenya. Setelah kita cari, lalu kita OK. Untuk membuat desain berwarna seperti ini, tampilannya akan berwarna seperti ini menggunakan panel. Lalu kita buat ukurannya sebesar ini. Nah, untuk mengubah warnanya, klik kanan, properties, background. Soalnya kita ganti menjadi warna ini. Oke, close. Begitu juga yang di bawah, panel. Untuk mengubahnya klik kanan, properties, background. Setelah kita selesai mendesain, selanjutnya kita akan membuat coding chart. Di dalam form, kita akan menambahkan coding untuk memanggil koneksi database. Seperti ini. Setelah kita membuatkan coding koneksi untuk memanggilkan database, kita akan membuat coding simpan. Itu dengan mengklik tombol button simpan. Untuk coding simpan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat coding cari. Nah, di sini saya menggunakan button untuk tombol cari, dan di sini juga saya di kode barang menambahkan text field ini yang tersembunyi dengan nama tcari. Jika nanti tombol cari ini kita klik, maka tombol yang kode untuk barang kita menginputkan kode barang ini akan false, dan yang muncul hanya kode yang akan muncul adalah text field cari. Untuk di dalam button cari, kita menggunakan namanya event action. Seperti ini. Dan untuk di field tcari, kita menggunakan karet. Nah, di sini adalah coding untuk cari. Seperti ini.
Setelah kita siap membuat coding simpan dan cari, maka form tersebut akan kita coba, akan kita jalankan, klik kanan, run file, koneksi oke. Sini kita akan menambahkan sebuah data, kode barang B003, nama barang, penggaris, harga 5.000, satuannya pitch, stoknya 4. Kita simpan. Data disimpan, berarti data berhasil disimpan. Selanjutnya kita akan mencoba tombol cari. Ketika tombol cari diklik, maka tombol text field untuk pengisian field kode barang akan mati dan yang akan muncul itu text field T-cari. Kita akan mencari data B003. Ini data yang Anda cari. Sebelumnya saya juga telah menambahkan beberapa data di dalam database-nya. Di sini saya mempunyai 3 data. Akan kita coba cari yang untuk B01. Ini data yang Anda cari. B01, nama barang pensil, harga 2.500, satuan pitch, stok 2. Sama, B01, pensil, 2.500, pitch, 02. Setelah selesai kita membuat coding cari, kita coba jalankan. Muncul. Sama seperti coding simpan, ketika kita ingin membuat coding edit, kita klik tombol button edit. Seperti ini coding untuk edit. Setelah selesai kita membuat coding edit, akan kita tes apakah berhasil. Untuk mengedit data yang sudah kita simpan tadi, kita cari terlebih dahulu. Ini data yang Anda cari. Pensil. Kita ubah menjadi penghapus, harganya 1.000.
1000. Edit. Data berhasil diedit. Kita cari. Penghapus harga 1000. Untuk coding edit berhasil dan berjalan. Setelah coding edit telah berhasil kita buat, langkah selanjutnya kita akan membuat coding delete. Sama dengan sebelumnya, mengklik tombol button delete 2 kali. Dan seperti ini codingnya. Setelah selesai kita membuat coding edit, akan kita tes apakah berhasil. Untuk mengedit data yang sudah kita simpan tadi, kita cari terlebih dahulu. Ini data yang Anda cari. Pensil. Kita ubah menjadi penghapus. Harganya 1000. Edit. Data berhasil diedit. Kita cari. Penghapus harga 1000. Untuk coding edit berhasil dan berjalan. Setelah selesai kita membuat codingnya, kita coba jalankan. Caranya sama seperti di form barang sebelumnya. Kita klik dulu tombol cari. Kita cari data yang sudah kita simpan tadi. Ini data yang tadi kita simpan. Sekarang kita akan mengeditnya. Kita ubah namanya. Alamatnya. Nomor HP. Kita edit. Data berhasil diedit. Kita coba cari apakah ia berhasil. Nama pelanggan menjadi terubah. Alamat berubah. Nomor HP juga berubah. Setelah edit berhasil, langkah selanjutnya kita akan membuat coding delete. Ini coding untuk delete. Setelah selesai membuat coding delete, kita coba jalankan. Sama seperti di form barang, caranya sama dengan edit juga. Untuk data yang kita hapus, kita cari terlebih dahulu. P002. Kita hapus. Data berhasil dihapus. Kita coba cari lagi. Data sudah tidak ada. Setelah kita selesai membuat coding truth untuk simpan, edit, delete, dan cari, selanjutnya kita akan menambahkan coding close gunanya untuk meng-close
form tersebut. Sama dengan sebelumnya, klik tombol close. Nah, untuk coding class seperti ini, kita coba. Ketika tombol close kita klik, maka form tersebut akan keluar. Selanjutnya kita membuat coding close. Itu codingnya seperti ini. Ketika kita klik close, maka form ini akan keluar. Setelah melakukan pendesainan serta pengkodingan pada form pelanggan, selanjutnya kita akan melakukannya pada form transaksi. Yang dimana nanti tampilan dari desainnya seperti ini. Sebelum melakukan pengkodingan pada form transaksi jual, kita akan merubah semua name dari field-field tersebut, yaitu dengan cara mengklik kanan, memilih change variable name. Dan untuk kode barang dan kode pelanggan, di sini kami menggunakan combo box, yang dimana kami akan memanggil data dari tabel barang dan tabel pelanggan akan muncul secara otomatis di form transaksi jual. Selanjutnya, kita akan melakukan pengkodingan. Yang pertama dilakukan yaitu mengimport semua package yang akan kita gunakan, termasuk database-nya atau koneksinya. Kemudian, di form transaksi ini kita akan menginputkan database-nya dan metode-metode yang akan kita gunakan. Selanjutnya, di sini ada metode bersih yang gunanya pas kita cancel, data tersebut akan hilang. Dan pada metode tampil combo kode barang, di sini nanti kita akan memanggil data berdasarkan kode barang dari tabel barang akan muncul secara otomatis di sini. Begitu juga dengan tampil combo kode pelanggan. Selanjutnya untuk menyimpan, di sini kita menggunakan perintah SQL insert into transaksi berdasarkan nilai yang akan kita inputkan. Dan selanjutnya ada edit, yang dimana nanti perintah SQL-nya kita akan mengubah semua data yang berdasarkan primary key-nya. Dan selanjutnya ada delete atau hapus, yang dimana nanti data tersebut akan terhapus berdasarkan primary key-nya, yang dimana primary key di sini menggunakan nomor faktur. Dan selanjutnya ada cancel. Cancel di sini berguna yaitu jika kita mengkliknya, maka data yang kita inputkan itu akan menjadi bersih. Sebelum disimpan, data yang kita buat di sini, pas kita klik cancel, data tersebut akan hilang. Dan untuk cari dan nomor faktur tersebut, jika kita mengklik tombol cari atau button cari, maka field untuk pencarian akan muncul. Sedangkan untuk field untuk penambahan akan sembunyi atau hilang. Dan dicari kita menggunakan perintah SQL yang dimana select bintang from transaksi jual
berdasarkan primary key-nya. Sedangkan untuk di tanggal transaksi, di sini kami menggunakan jidat chooser, yang dimana kita harus mengatur settingannya untuk melakukan pemanggilan. Seperti coding ini. Di sini kita akan melakukan atau menjalankan form transaksi jual. Dan di sini kita dapat menginputkan datanya. Kode barang yang di sini berdasarkan dari tabel barang. Sedangkan jumlah transaksi yaitu pas kita menginputkan jumlah transaksi, maka stok yang ada pada tabel barang akan berkurang. Misalnya di tabel barang A3, yang di sini stoknya ada 10. Dan kita akan menginputkan jumlah transaksi 4. Dan di kode pelanggan tersebut muncul secara otomatis berdasarkan tabel pelanggan. Lalu kita simpan. Lalu kita cek apakah data yang kita inputkan masuk ke database. Ini muncul. Ternyata data yang kita inputkan tersebut muncul, yaitu dengan nomor faktor D3 dan jumlah transaksi 4. Dan kita akan mengecek apakah stok pada tabel barang berkurang atau tidak. Data pada tabel barang yang dimana kode barangnya A3 di transaksi jual dengan jumlah transaksi 4. Dan di sini stoknya menjadi 6. Yang awalnya stoknya ada 10.